kenal. Indonesianya di mana, Mas? Di Gimana? Jogja. Indonesianya di domisili di mana? Oh, saya kalau Indonesia di Jakarta, tapi sekarang saya lagi masih di Turki nih. Oh, di Turki. Ada kegiatan di sana? Ya, baru menyelesaikan master saya. Oh, Masya Allah. Akan lanjut atau akan pulang, Mas? Kebetulan istri saya, Mbak Aska Madihah, yang nanti sesi terakhir, Hmm? masih sedang lanjut PhD di sini, jadi saya nemenin dulu. Oh, Masya Allah. Wah, semoga nanti rencana, apa, ada juga sih keluarga rencana main ke sana. Semoga bisa silaturahim nanti. Ahlan, ahlan. Di kota apa, Mas? Di sana, Mas? Di ibu kota. Ah, iya, Istanbulnya ya. Bukan, Ankara. Bukan ya. Sorry. Ibu kota Turki Ankara. Ankara ya, sorry, sorry, sorry. Baik, sekarang kayaknya udah jam 9:01. Kita mulai aja ya kali ya. Sebentar. Ya, bisa kita mulai, Mas, sekarang, Mas? Siap. Oke, siap. Sebentar, saya ini dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul bersilaturahim dalam majelis ilmu pada pagi hari waktu UK. Mungkin waktu Turki juga ya, beda 2 jam kayaknya ya sama Turki. Kemudian juga selamat sore bagi Bapak Ibu semuanya di waktu Indonesia. Semoga pada kesempatan kali ini Allah curahkan keberkahannya pada kita semua dan semoga apa yang kita eh, sisihkan waktu kita dan tenaga kita pada kali ini bisa menjadi bagian kecil ya, apa yang bisa kita lakukan termasuk menjadi bagian dari bagaimana kita mensupport saudara-saudara kita di Gaza di Palestina. Jadi kita tidak hanya mensupport bagaimana mensupport dari sisi harta yang bisa kita sedekahkan atau kita donasikan untuk saudara-saudara kita, tapi kita juga menyisihkan waktu dan tenaga kita untuk mendalami ilmu mungkin dari sisi sejarah dan sebagainya sehingga kita bisa menjadi bagian untuk eh, melanjutkan ya perjuangan kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Baik, alangkah baiknya kita awali dengan forum kita atau agenda kita pada pagi hari ini dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebelumnya perkenalkan saya Nofrian Jaya, bisa dipanggil Nofri. Saat ini saya diamanahkan sebagai Ketua Kibar. Kibar merupakan keluarga Islam Indonesia di Britania Raya. Jadi ini salah satu komunitas Muslim yang ada di UK. Sebenarnya Kibar ini merupakan wadah komunikasi dan silaturahim sebenarnya dari beberapa komunitas Muslim di kota-kota di UK atau kalau kami sebut dengan locality karena di sini tidak hanya satu kota tapi bisa gabungan beberapa kota. Jadi di UK sendiri ada sekitar 20 kelompok pengajian atau komunitas Muslim di UK yang tersebar di 19 kota locality. Dan alhamdulillah pada kali ini salah satu programnya ya, salah satu program Kibar itu adalah Kibar Series. Jadi ini Kibar Series yang kedua, Mas Ahmad. Jadi Kibar Series pertama itu 1 bulan atau 2 bulan yang lalu ya kalau nggak salah. Itu kita mengangkat tema terkait hak waris. Itu juga ada sekitar 4 pertemuan. Kemudian jeda beberapa pekan dan terjadilah apa isu terkait kejadian di Gaza. Akhirnya kita sesuai dengan request ya teman-teman peserta sebelumnya,
salah satu materi yang pengen mereka perdalami adalah terkait Palestina ini. Dan alhamdulillah kami bisa berkontak langsung ya dengan teman-teman di Institut Al-Aqsa. Eh, saya dapat info ini dari ketika saya dapat nonton podcastnya Ustadz Adi. Jadi waktu itu dia merekomendasikan salah satu bukunya terkait buku emas. Saya lupa. Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ya betul. Nah di situ saya lihat dipersembahkan oleh Sahabat Al-Aqsa dan Institut Al-Aqsa. Nah dari situ akhirnya saya cukup mengikuti dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa silaturahim. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah Kibar series ini terkait Palestina ini dengan tema Baitul Maqdis kemarin, hari ini, atau sekarang dan esok itu tujuan utamanya sih agar kita sebagai seorang muslim pada saat ini, karena kita semua juga sekarang sudah ramai ya di media sosial dan media massa, di mana tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia pun termasuk di UK sendiri, support terhadap saudara-saudara kita di Palestina itu sangat luar biasa. Tapi kita sebagai seorang muslim mungkin harus punya value atau ada hal yang lebih dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang lain yang non-muslim itu. Dan salah satunya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mendalami lebih dalam, mengetahui bagaimana sejarah Baitul Maqdis itu sendiri, kemudian kondisi saat ini dan bagaimana di masa akan datang akan seperti apa Baitul Maqdis itu. Baik itu masa akan datang itu ketika di generasi kita maupun di generasi selanjutnya. Dan insya Allah Kibar series ini akan ada 4 series seperti yang saya informasikan ya di grup. Dan pada pagi hari ini insya Allah di materi pertama yang akan disampaikan oleh Mas Ahmad Dawangul Mufti yang akan mengangkat tema terkait pembebasan Masjidil Aqsa pertama, yaitu legasi Rasulullah SAW, Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Insya Allah akan selama 45 menit kurang lebih ke depan akan disampaikan oleh Mas Ahmad. Tanpa saya perpanjang lebar lagi, karena Mas Ahmad dipersilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Terima kasih kepada Ketua Kibar, Mas Nofri, salam kenal. Semoga silaturahim kita terus berjalan. Dan juga kepada teman-teman Kibar lainnya, para pengurus, anggota yang sudah mempersiapkan acara ini. Semoga Allah terima ikhtiar kita untuk bisa sama-sama menyambungkan hati dan pikiran kita ke Baitul Maqdis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman Kibar atas kesempatannya kepada kami di Institut Al-Aqsa untuk riset perdamaian, untuk bisa mengisi acara di Kibar series yang kedua tadi ya, informasi dari Mas Nofri. Mudah-mudahan selama 3 minggu ke depan teman-teman atau Bapak Ibu sekalian di Kibar bisa sama-sama menimba ilmu gitu ya, untuk supaya kita melihat peristiwa yang telah terjadi saat ini dalam konteks yang lebih besar gitu ya. Kita melihatnya jangan sampai hanya sebatas short term period saja gitu, melihat ini ada suatu kejadian besar yang menyangkut umat saudara-saudara kita Muslim di Gaza, di Palestina, tapi kita bisa melihatnya dalam konteks yang lebih besar gitu. Apa sebenarnya tugas kita, apa sebenarnya amanah yang sudah dititipkan oleh Allah, kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya untuk melihat kacamata apa yang terjadi di Baitul Maqdis pada saat ini. Tadi di Turki saat ini selisih 3 jam, Mas Nofri. Jadi di sini udah mulai deket-deket zuhur. Di sini jam 12. 3 jam ya. Iya, 3 jam. Jadi di UK jam 9 ya, Mas Nofri ya? Iya, betul, 9.10. Dan saya ngeliat juga tadi partisipannya banyak juga yang dari Indonesia gitu, teman-teman juga banyak. Jadi kalau di Indonesia jam 4, jadi
Semoga sore hari di Indonesia, siang bagi teman-teman yang ada di Turki, kemudian yang di UK pagi ini bisa mengisi waktu weekendnya dengan kegiatan yang bermanfaat. Izin saya share screen. Sebentar. Sebentar. Oke. Oke, Mas Novi minta tolong dicek udah muncul belum ya? Siap, udah muncul jelas Mas. Siap, Alhamdulillah. Jadi insya Allah ini pertemuan pertama, nanti kedua oleh Kak Faris, ketiga oleh Kak Atina, keempat oleh Kak Aska, kebetulan istri saya sendiri tuh, Aska Madiha. Jadi insya Allah kita pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pembebasan Masjidil Aqsa pertama sebagai legasi Rasulullah SAW, kemudian sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kami coba menyusun kurikulumnya dalam 4 pertemuan ini berurut gitu ya. Jadi untuk yang pertemuan pertama ini kita coba bahas dari masa Rasulullah SAW, para sahabat, kemudian nanti minggu depan oleh Mas Faris Irfanuddin nanti coba membahas tentang di pembebasan Masjidil Aqsa yang kedua gitu ya, dari masa Salahuddin Al-Ayyubi dan saat bagaimana kita dijajah lagi Baitul Maqdis oleh pasukan salib pada saat itu. Kemudian nanti yang ketiga oleh Kak Atina membahas tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan Baitul Maqdis, dan nanti kemudian yang keempat oleh Kak Aska Madiha banyak berbicara tentang kontemporer dan juga apa yang bisa kita lakukan gitu ya sebagai anak-anak muda atau sebagai muslim saat ini melihat tragedi besar yang ada di depan mata kita sendiri semua untuk kita bisa sama-sama memberikan kontribusi terbaik kita untuk Baitul Maqdis. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman Kibar, saya ingin sedikit kalau Bapak Ibu sekalian sudah pernah ke Ka'bah, melihat Ka'bah secara langsung, mungkin teman-teman bisa raise hand gitu ya. Kira-kira berapa banyak yang sudah pernah langsung melihat Ka'bah dengan mata kepala sendiri? Sudah ada? Banyak nih. Yang belum, kita sama-sama doakan ya, semoga Allah berikan kesempatan, Allah berikan rezeki untuk bisa melakukan ibadah, entah umroh, entah haji gitu ya. Kita juga sama-sama mendoakan gitu agar kita bisa menyempurnakan Islam kita gitu ya, untuk bisa melakukan ibadah haji. Ini banyak nih. Oh, Masya Allah. Yang angkat tangan banyak ya. Ya. Ada lagi teman-teman di sini. Sambil menunggu partisipan yang lain masuk ya, saya coba interaktif dulu di awal gitu ya. Silakan teman-teman, ada yang sudah melihat langsung. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Saya coba ya, bagi teman-teman yang sudah melihat langsung, coba merefleksikan gitu ya, bagaimana perasaan teman-teman gitu ketika pertama kali melihat bangunan hitam di depan layar kita ini gitu ya. Silakan ketikkan di kolom chat boleh, bagaimana perasaan teman-teman gitu ya ketika pertama kali melihat dengan di depan mata kita gitu ya, bagaimana pertama kali melihat Ka'bah itu, bagaimana perasaannya. Kalau ada yang mau share silakan di kolom chat, karena ini partisipannya masih terus bertambah ini sambil kita menunggu gitu ya. Nah, ini ada pengen doa yang banyak, tobat. Terima kasih Mbak Zakia. Ada lagi teman-teman yang lain? Ya, silakan satu kata. Alhamdulillah, terharu, rindu. Terharu seperti bertemu karib yang dirindukan sejak lama. Ya, inilah memang perasaan yang sering kita rindukan gitu ya, karena kita meskipun kita baru pertama kali melihat secara langsung gitu ya, tapi kita sudah terpaut gitu ya, hati kita sudah terkoneksi secara
dalam durasi yang sangat lama gitu ya. Karena dalam sehari-hari kita melaksanakan sholat kita itu menghadap Ka'bah gitu. Jadi ini merupakan pengalaman spiritual gitu ya, yang kadang tidak bisa juga dijelaskan dengan kata-kata gitu ya, dan kadang paham gitu, karena ketika saya merasakan pertama kalinya juga tiba-tiba kalau anak zaman sekarang bilangnya merebes mili gitu ya, tiba-tiba automatically gitu ya, auto air mata tuh keluar, kita nggak tahu gitu, ini ada kayak kekuatan apa gitu yang menarik air mata kita keluar sejadi-jadinya gitu. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Ada yang haru, alhamdulillah terharu, rindu, menangis sejadi-jadinya gitu ya. Ini kita coba mulai dengan beberapa video yang menggambarkan bagaimana perasaan pertama melihat Ka'bah. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك يا الله يا الله اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وقومنا وصغيرنا وكبيرنا يا رب Ini jamaah haji dari Cina yang sudah menyelesaikan ibadah hajinya. Mungkin di Cina ini karena terlalu jauh gitu ya, jadi mungkin ini kesempatan pertama dan terakhir gitu ya. Jadi saking rindunya sampai nggak tega untuk memunggungi Ka'bah gitu ya, saking rindunya. Mungkin kita beberapa sudah mengalami peristiwa ini gitu ya, perasaan ini yang nggak bisa digambarkan. Ya, ini juga jamaah juga dari Cina yang berat memang untuk kalau kita sudah terpaut dengan sesuatu untuk berpisah itu memang berat. Apalagi ini kiblat sholat kita gitu ya. Kita terikat secara spiritual setiap hari gitu ya, untuk untuk mengkoneksikan diri kita kepada Sang Pencipta gitu. Ya, itu tadi sebagai pembuka gitu ya, dan juga mungkin banyak di di rumah kita banyak pajangan-pajangan Ka'bah gitu ya. Kemudian untuk kita terus mengingatkan dengan tempat penting ini gitu ya, bagi akidah kita, bagi ibadah kita gitu ya. Jadi ada yang juga bilang doa yang serius gitu bagi teman-teman juga yang mau umroh, mau haji gitu ya. Kita doa dengan tulus bagaimana semoga nanti Allah izinkan kita untuk bisa mengunjungi langsung gitu ya. Dan itu yang tadi seperti saya sudah sampaikan tadi, bahwa kenapa kita ikatan dengan Ka'bah ini begitu kuat gitu ya, begitu powerful sekali gitu ya, karena memang sehari 5 kali itu kita terkoneksi gitu ya, kita sholat kita itu terhubung langsung gitu ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan arahnya itu di seluruh dunia, Muslim seluruh dunia itu terkoneksi, menyatu di dalam arah yang sama, yaitu Ka'bah tadi. Karena sholat itu berasal dari asal katanya silah gitu ya, artinya ikatan atau koneksi gitu. Jadi inilah cara kita terhubung langsung tanpa perantara gitu ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bisa kita mengadukan keluh kesah kita, mengadukan permasalahan kita, memohon petunjuk, dan juga memohon agar dosa-dosa kita diampuni.
Nah, pertanyaan selanjutnya adalah pada masa Rasulullah SAW, kapan perintah sholat turun kepada Nabi Muhammad SAW? Ini kuis sedikit ya, kuis sedikit. Kapan perintah sholat turun kepada Nabi Muhammad SAW? Sesudah Isra Mi'raj atau sebelum? Ini kuis sedikit. Bagi yang bilang sesudah, sebelum saat Isra Mi'raj. Ada lagi? Ya, pertanyaannya adalah kapan? Banyak nih. Sebelum. Kapan perintah sholat turun kepada Nabi Muhammad SAW? Nah, ini kita sekarang mulai pelan-pelan kita menapaki sejarah Nabi Muhammad SAW ya, bagaimana hubungannya dengan Baitul Maqdis. Ya, masih terus nih banyak yang partisipasi sebelum. Ada yang bilang saat Isra Mi'raj, ada yang juga bilang sebelum. Ya, belum ada nih jawaban yang setelah Isra Mi'raj. Satu sih bisa dibilang juga nih saat ya. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Jadi yang bilang saat atau mungkin setelah juga bisa ya, banyak ada yang bilang setelah Isra Mi'raj memang bisa kita benarkan gitu ya jawaban ini, tetapi sebenarnya belum 100% benar gitu ya. Karena kalau kita dalam konteksnya itu adalah sholat yang 5 waktu, itu memang benar baru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu saat Isra Mi'raj, setelah Nabi Muhammad SAW itu naik Mi'raj ke langit kemudian mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Tapi kalau kita merunut sejarah, Isra Mi'raj itu peristiwa ini terjadi 10 tahun kenabian setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, kemudian sekitar 10 tahun setelah itu terjadi Isra Mi'raj. Pertanyaan lainnya adalah, jika jawabannya adalah perintah sholat itu turun saat Isra Mi'raj, apakah 10 tahun sebelumnya Nabi Muhammad tidak sholat? Ini pertanyaan lainnya gitu ya. Jadi kita perlu merunut gitu ya, merunut peristiwa-peristiwa ini agar menjadi sebuah satu kesatuan yang utuh gitu ya. Jadi kalau kita mengucapkannya atau kita mengidentifikasi sebagai sholat 5 waktu, maka iya benar, sholat 5 waktu setelah Isra Mi'raj. Tapi sebelum Isra Mi'raj selama 10 tahun, Rasulullah SAW juga sudah melakukan sholat, tapi dengan waktu yang belum 5 kali sehari itu tadi ya. Jadi di dalam beberapa riwayat itu dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu sholat 2 kali, yaitu pagi dan petang gitu ya, sebelum perintah sholat 5 waktu gitu. Jadi jawabannya adalah kapan perintah sholat turun kepada Nabi Muhammad SAW? Sejak hari pertama, sejak awal Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi nabi gitu ya. Karena juga ada hadisnya yang mengatakan bahwa setelah perintah sholat itu turun, kemudian Jibril itu mengajarkan Nabi Muhammad cara wudhu gitu ya, mengajarkan Nabi cara wudhu dan juga cara sholat. Jadi bisa kita katakan perintah sholat itu sudah ada sejak awal Nabi Muhammad diutus menjadi nabi gitu ya. Nah, ini adalah perintahnya gitu ya. Dan seperti kita tahu, surat pertama atau wahyu pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 gitu ya. Kemudian yang kedua itu diantara surat-surat yang turun setelah surat Al-Alaq itu, karena para mufasir ada perbedaan pendapat gitu ya terkait kapan surat mana yang lebih dulu, tapi di antara surat-surat awal yang turun adalah surat Al-Muzammil gitu ya. Jadi kalau kita lihat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita baca qumil laila illa qalila di surat Al-Muzammil itu ya, ayat kedua, bahwa ada bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil. Jadi kita bisa melihat ya, sebelum perintah 5 kali sholat saat Isra Mi'raj itu ada tambahan lagi nih perintah sholat. Jadi setelah sholat pagi, sholat petang, kemudian ada Nabi Muhammad SAW itu sholat malam gitu ya, qumil laila illa qalila, kecuali sebagian kecil. Jadi dalam rentang waktu malam itu, kalau di kita Indonesia tuh enak gitu ya, karena dalam setahun, sepanjang tahun bahkan durasi malam dan siang itu seimbang gitu ya, jumlahnya sama. Kalau teman-teman di UK
gitu ya, di Eropa, saya juga merasakan di Turki, kemudian teman-teman di UK, apalagi nanti naik ke atas lagi makin ke utara, nanti durasi malam dan siang itu nanti bergantung musim gitu ya. Nanti kalau mulai musim dingin nih malamnya makin panjang nih gitu ya. Jadi mungkin ini kita bisa refleksi gitu ya, bagaimana Rasulullah SAW di malam itu, durasi malam, beliau mayoritas menggunakan malamnya itu untuk sholat gitu ya. Kecuali sebagian kecil aja untuk beristirahat di ujung mendekati subuh gitu ya. Oleh karena itu kita paham bahwa saking banyaknya Rasulullah SAW itu sholat, kita paham di riwayat hadis mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu kakinya sampai bengkak-bengkak gitu ya. Karena saking lamanya beliau sholat gitu. Dan kita juga memahami bahwa ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha itu menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kamu kok sampai begini gitu ya, sampai sholatnya tuh sampai kakinya sampai bengkak-bengkak. Rasulullah SAW menjawab bahwa tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur gitu. Jadi ini merupakan petunjuk bagi kita bahwa memang benar di saat awal-awal kenabian itu sudah ada perintah sholat, dan ada 3 waktu sholat, pagi, petang, dan juga sholat malam gitu ya. Nah, pertanyaan lainnya adalah, jika sudah ada perintah sholat, maka yang seperti kita ketahui bahwa salah satu syarat sholat itu adalah menghadap ke kiblat gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kemana arah kiblat saat itu pada zaman Rasulullah SAW? Yang kita pahami dari hadis dari Musnad Ahmad itu, yang dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW itu menghadap Baitul Maqdis gitu ya, semasa ia di Mekah dengan Ka'bah berada di tengah-tengahnya gitu ya. Dan kemudian ketika hijrah pun Rasulullah SAW kurang lebih 16 atau 17 bulan, di redaksi hadis yang lain disebutkan 16 atau 17 bulan beliau masih menghadap ke Baitul Maqdis, sampai turunnya Quran surat Al-Baqarah ayat 144 yang memerintahkan untuk memindahkan kiblat ke Masjidil Haram gitu ya. Jadi bisa dikatakan, kalau teman-teman ingat-ingat lagi ya tentang pelajaran sirahnya ya, ketika masa dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah itu 13 tahun, kemudian ditambah 16 bulan, ya kurang lebih sekitar 1,5 tahun gitu ya. Jadi selama 14,5 tahun periode Mekah ditambah periode Madinah 16 bulan, selama kalau di total 14,5 tahun Rasulullah SAW itu sholat menghadap Baitul Maqdis. Jadi bisa kita bayangkan teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian yang Allah rahmati, para peserta Kibar Series, bisa kita bayangkan bahwa bagaimana Rasulullah SAW itu terkoneksi, terhubung dengan Baitul Maqdis ini sebagai arah sholatnya, sebagai arah kiblatnya. Ini juga kita nanti coba refleksikan bagaimana kita merindukan Ka'bah di dalam hari-hari kita gitu ya, bagi teman-teman yang sudah pernah umroh atau haji, dan juga bagi teman-teman yang belum, pasti di hati kita tuh merindukan gitu ya, kita ingin bertemu dengan kiblat kita gitu ya. Dan ini sekarang konteksnya ada Rasulullah SAW juga sudah memiliki ikatan yang sangat kuat, kurang lebih 14,5 tahun sudah terhubung dengan Baitul Maqdis. Dan juga teman-teman semua, kalau kita hitung ya, masa dakwah Rasulullah SAW menjadi nabi itu 23 tahun kan ya, 23 tahun. Itu kalau 14,5 tahunnya itu terhubung atau sholat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian sisanya itu sholat menghadap Masjidil Haram, artinya apa? Artinya selama masa hidupnya Rasulullah SAW sebagai nabi, sebagai Rasulullah SAW itu, beliau lebih dari setengah periode dakwahnya itu sholat menghadap Baitul Maqdis. Jadi kita bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, teman-teman Kibar, bagaimana durasi yang lama ini Rasulullah SAW itu sudah terhubung sangat kuat sekali, sangat erat sekali terhadap Baitul Maqdis. Ini yang coba kita pada pertemuan hari ini, kita coba lagi, niat utama kita adalah menyambungkan lagi hati dan pikiran kita terhadap Baitul Maqdis ini, agar kita bisa melakukan sesuatu hal untuk saudara-saudara kita di Baitul Maqdis ini dengan fondasi yang kuat gitu ya. Jadi itu tadi Nabi Muhammad SAW sudah menghadap ke Baitul Maqdis ini sebagai arah sholatnya gitu ya. Lebih dari setengah dari periode dakwahnya. Jadi ikatan sudah tersambung sangat kuat dari Nabi Muhammad SAW. Dan juga pada tahun ke-7 kenabian,
gitu ya. Jadi 7 tahun setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu, beliau menghadapi peristiwa yang sangat memberatkan gitu ya. Jadi beliau waktu itu menghadapi peristiwa boykot selama kurang lebih 3 tahun. Jadi teman-teman kalau dalam baca buku sirah itu nanti beliau akan diboykot dan muslimin yang lain diboykot itu di wilayah nomor 1 ini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman kibar. Jadi di namanya Syi'ib Abu Thalib gitu ya, atau di lembah Abu Thalib, dan ini nanti ujungnya nih kayak portal gitu ya, ditutup gitu. Jadi benar-benar tidak ada boleh materi atau barang yang masuk atau barang yang keluar gitu. Jadi pada saat itu boikotnya tidak hanya boikot secara politik ya, tapi boikot secara ekonomi juga, dan juga boikot secara sosial gitu ya. Karena beberapa riwayat mengatakan bahkan sampai pemuda-pemudi yang ingin menikah pun pada saat boikot itu akhirnya terpaksa dibatalkan gitu ya, rencana untuk menikah itu. Jadi benar-benar pada saat itu kita bayangkan Rasulullah SAW itu dan para kaum muslimin yang masih jumlahnya sedikit itu diboikot kurang lebih 3 tahun. Bayangkan 3 tahun. Kalau kita kemarin mengalami pandemi itu, kita diboikot kurang lebih, bukan diboikot ya, mengalami lockdown gitu ya, sekitar setahun gitu ya, yang benar-benar ketat sekali gitu. Nah ini kita bisa bayangkan selama 3 tahun. Oleh karena itu berdampak juga kepada kesehatan dari ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha gitu ya. Dan juga banyak riwayat-riwayat yang mengatakan pada saat itu kondisinya sangat sulit sekali, karena banyak riwayat yang mengatakan harus sampai memakan daun-daunan gitu ya, karena saking tidak ada makanan lagi, sudah habis gitu ya. Dan jangan pernah bayangkan daun-daunan itu kayak kita di restoran Sunda gitu ya, ada lalap gitu ya, atau kita teman-teman di UK makan salad gitu ya, yang enak gitu, daun-daunannya bisa dimakan. Tapi kalau di Arab kita coba bayangkan, itu pohon-pohon yang bisa tumbuh di sana, pohon-pohon yang kita bisa bayangkan kaktus gitu ya, atau pohon-pohon yang kering gitu. Apa yang bisa dimakan gitu pada saat itu gitu ya. Jadi pada saat itu Rasulullah dalam keadaan berat, dan kemudian Allah uji beliau dengan wafatnya istrinya gitu ya, kemudian wafatnya pamannya gitu ya. Istrinya sebagai pelindung secara psikologis gitu ya, pendukung secara psikologis dan juga ekonomi, sedangkan pamannya Abu Thalib itu pelindung secara politik gitu ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana dakwah Rasulullah SAW pada saat itu goyang gitu ya. Umat Islam pada saat itu masih sangat sedikit, dan kemudian wafatnya 2 tokoh yang sangat penting di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW gitu ya. Jadi Baitul Maqdis pada saat itu, Baitul Maqdis itu menjadi sebagai land of hope gitu ya, tempat harapan gitu ya, ketika Nabi Muhammad SAW di dalam titik terendah dalam hidupnya gitu ya, kemudian ditambah lagi setelah wafatnya istri beliau, kemudian setelah diboikot ya, boikot 3 tahun, kemudian wafatnya istri beliau, kemudian wafatnya paman beliau, kemudian beliau coba membuka ladang dakwah baru di Taif, dan kita semua tahu bagaimana ceritanya di Taif. Rasulullah SAW itu bukannya mendapat pertolongan gitu ya, tapi Rasulullah SAW itu justru mendapat serangan lebih keras lagi dari warga Taif gitu ya. Kita tahu bagaimana Rasulullah SAW itu dilempari batu, kemudian beliau berdarah-darah gitu ya. Dan ini merupakan seperti pada saat itu Rasulullah SAW itu berada di titik terendah dalam hidupnya, dan kemudian apa yang menjadi jawaban Rasulullah SAW pada saat itu, yaitu Allah seperti ketika pintu di bumi ditutup, Allah seperti membuka pintu di langit gitu ya. Allah seperti membuka pintu di langit, dan juga Allah menghibur hambanya dalam peristiwa Isra Mi'raj, yang kita tahu bahwa Isra Mi'raj ini diperjalankan Rasulullah SAW dari Mekah ke Baitul Maqdis gitu ya. Jadi Baitul Maqdis ini merupakan sebuah tanah harapan gitu ya. Ketika kita merasa sudah tidak punya lagi jawaban atas permasalahan di dalam hidup kita, mungkin kita perlu lagi mengingat-ingat sejarah Rasulullah SAW ini ketika beliau dibukakan Allah ke Baitul Maqdis. Dan juga ini juga terjadi tidak hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengingat-ingat lagi sejarah bagaimana Nabi kita Ibrahim alaihissalam itu ketika beliau dipersekusi di wilayahnya, ya, ketika beliau dipaksa untuk menyembah berhala-berhala itu, kemudian beliau akhirnya menghancurkan semua berhala-berhala itu, dan kemudian beliau diusir oleh warganya. Kemana lagi Allah memberikan pertolongan kepada hambanya, yaitu Allah kembali membukakan wilayah Baitul Maqdis
sebagai tempat hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu dari Irak kemudian diperjalankan oleh Allah ke Baitul Maqdis. Jadi ini kita bisa melihat bagaimana Baitul Maqdis sebagai tanah harapan kita gitu ya. Bagaimana Baitul Maqdis ini mungkin bisa menjadi jawaban atas permasalahan kita. Dan juga kita harus melihat kondisi saat ini saudara-saudara kita yang sedang mengalami penindasan gitu ya di Gaza ini, kita harus melihatnya di sini ada harapan gitu ya. Di sini ada harapan karena Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan ini di dalam sejarah nabi-nabinya gitu ya. Dan ini kita tahu bagaimana proses Isra Mi'raj, yaitu diperjalankan dari Mekah ke Baitul Maqdis dan Sidratul Muntaha. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa sebenarnya Allah itu bisa berkehendak dari Mekah, Allah langsung angkat Rasulullah SAW itu ke Sidratul Muntaha. Tapi kenapa Allah perjalankan Nabi Muhammad SAW itu ke Baitul Maqdis dulu? Ini ibarat sebagai tempat singgah dulu gitu ya, ibarat sebagai tempat transit dulu Rasulullah SAW sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ulama menyebutkan bahwa Baitul Maqdis ini adalah tempat di bumi yang tersambung dengan langit gitu ya, yang pintunya tuh tersambung dengan langit, ibaratnya airport gitu ya. Airport sebelum kita ke langit itu airportnya terletak di Baitul Maqdis ini. Jadi ini yang dialami oleh Rasulullah SAW gitu ya. Jadi tadi kita sudah coba memahami gitu ya bagaimana perasaan Rasulullah SAW atau ikatan Rasulullah SAW itu terhadap Baitul Maqdis ini udah sangat kuat sekali gitu ya. Untuk nanti kita belajar tentang persiapan beliau pembebasan Baitul Maqdis. Nah kemudian yang selanjutnya bahwa ini masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke teman-teman di Institut Al-Aqsa gitu ya. Kak atau Mas, Bang gitu, sebenarnya yang mana sih yang dinamakan dengan Masjidil Aqsa gitu ya. Teman-teman ada yang mau menjawab? Bapak Ibu sekalian, para peserta Kibar Series ada yang mau menjawab? Pertanyaan yang paling sering ditanyakan itu adalah yang mana sih yang bisa dibilang Masjidil Aqsa itu yang mana gitu ya. Yang kubahnya emas atau yang kubahnya warna abu-abu ini. Wah, ini udah canggih-canggih ini jawabnya nih. Kubah abu-abu, bangunan semuanya komplek abu-abu 14 hektar. Semua bangunan semua yang persegi, yang kubah emas, abu-abu, kompleks persegi. Ya, jadi setidaknya kalau saya ngeliat ada 3 jawaban gitu ya. Ada yang bilang kubah abu-abu, ada yang bilang kubah emas, ada yang bilang seluruhnya gitu ya. Ini perlu kita pahami dulu gitu ya, karena ketika kita nanti berbicara tentang Gaza, kita berbicara dengan Palestina, kita berbicara dengan Baitul Maqdis, kita bicara dengan Masjidil Aqsa, kita perlu tahu dulu yang mana sebenarnya ini bilang Masjidil Aqsa ini. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Jadi yang dinamakan oleh yang kita kenal dengan Masjidil Aqsa itu adalah keseluruhan. Semua yang di dalam garis merah ini kita bisa sebut kompleks Masjidil Aqsa gitu. Yang menyebut kubah emas tidak salah sebenarnya karena ini bagian dari Masjidil Aqsa. Yang menyebut kubah abu-abu juga tidak salah karena ini juga bagian dari Masjidil Aqsa gitu ya. Tapi yang kita sebut dengan Masjidil Aqsa adalah kompleks yang luasnya 14, ada yang bilang 14,4 hektar, ada yang 14,2 hektar gitu ya. Jadi ini merupakan kompleks yang sangat besar gitu ya. Kompleks yang pada saat itu sebelum diperluasnya Masjidil Haram di Mekah, Masjid Al-Aqsa ini menjadi masjid terbesar di muka bumi gitu yang bisa menampung kurang lebih ratusan ribu jamaah gitu ya. Dan juga saya sempat pernah iseng-iseng gitu ya, iseng-iseng ngitung gitu bahwa ini luasnya dari 14,4 hektar ini kalau saya convert dalam lapangan bola itu standar FIFA itu kira-kira sekitar 20-an gitu ya. Jadi teman-teman bisa, Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan gitu ya bagaimana luasnya masjid ini. Dan ada deskripsi yang menarik gitu dari ulama besar kita Ibnu Abbas gitu menggambarkan bahwa seluruh kompleks ini, seluruh kompleks Masjidil Aqsa ini, setiap jengkalnya itu, tahu ya jengkal ya? Setiap jengkalnya itu ada bekas ibadah para nabi dan para malaikat. Jadi kalau kita merefleksikan lagi ke peristiwa tadi yang sudah saya jelaskan, Isra Mi'raj itu bagaimana seluruh nabi dan rasul dari zaman Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu berkumpul di dalam masjid ini merupakan
pertama dan terakhir gitu ya. Tidak ada pertemuan semacam ini bagaimana seluruh nabi dan rasul itu bertemu di satu malam gitu ya, pertemuan para nabi dan rasul di satu malam, yaitu di Masjidil Aqsa. Dan yang lebih terpenting adalah nabi kita Nabi Muhammad SAW didaulat menjadi imam sholat oleh para nabi ini ya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad itu jumlahnya kurang lebih 124.000. Coba dibayangkan ya. Jadi wajar jika Ibnu Abbas itu mengatakan bahwa setiap jengkal dari tanah ini, dari kompleks Masjidil Aqsa ini ada bekas ibadah atau bekas sujud para nabi dan para malaikat gitu ya. Jadi mudah-mudahan setelah hari ini tidak ada kebingungan lagi bahwa yang dinamakan Masjidil Aqsa adalah seluruh kompleksnya yang 14,4 hektar ini, dan di dalamnya banyak memang kalau bahasa orang Indonesia itu musola gitu ya, tempat-tempat untuk sholat itu banyak gitu ya. Tapi kalau tempat ibadah utamanya, tempat sholat berjamaah utamanya adalah memang di masjid ini nih yang kubahnya abu-abu gitu ya. Jadi ini selatan, yang ini utara gitu ya. Jadi ini ke arah selatan itu mengarah ke kiblat, ke Ka'bah. Ini tempat imam kalau sholat Jumat, kalau sholat sholat jamaah 5 hari sekali itu di sini gitu ya. Jadi ini yang pemahaman minimal banget yang harus kita bisa pahami gitu, yang harus kita ketahui gitu. Dan kapan sebenarnya bangunan yang seperti sekarang ini, yang kita lihat sekarang ini, kompleks Masjidil Aqsa ini mulai dibangun itu di akhir abad ke-7 atau di tahun sekitar 690-an itu, yaitu di masa Daulah Umayyah di zaman Abdul Malik bin Marwan. Ini kompleksnya seperti ini. Bahkan pada saat itu di belakang tadi ya, yang bangunan yang kubah abu-abu itu dibangun istananya Daulah Umayyah. Pada saat itu ada istana di belakang itu, dan ini ada jalan langsung untuk ketika khalifah itu masuk dari istana mau masuk ke masjid itu ada jalur langsungnya pada saat itu. Kemudian nanti seiring berjalannya waktu itu bangunan ini hancur karena ada banyak sekali gempa terjadi di sini gitu ya. Dalam kurun waktu Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah itu banyak sekali gempa sehingga banyak merubah struktur bangunan yang ada di kompleks Masjidil Aqsa gitu ya. Kalau kita melihat Masjidil Aqsa pada zaman Rasulullah SAW itu di abad ke-7 itu adalah seperti ini kira-kira. Ini yang tanah kosong ini merupakan wilayah Masjidil Aqsa gitu ya. Jadi pada saat itu belum ada bangunan seperti sekarang ini. Makanya saya perlu jelaskan bahwa bangunan seperti sekarang ini itu baru dibangun setelah masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan gitu ya, pada akhir abad ke-7 Masehi, tahun 690 sekian gitu ya. Jadi sementara pada saat Rasulullah SAW masih hidup, pada peristiwa Isra Mi'raj gitu ya, pada saat pembebasan pertama oleh Umar bin Khattab, tampilannya itu seperti ini, belum ada bangunan seperti sekarang. Gitu. Jadi mudah-mudahan bisa memahami, dan ya kita lanjut lagi tentang bagaimana kita tadi menghubungkan ya bahwa ini bisa dibilang sebagai masjid kembar gitu ya, antara Masjidil Haram dan juga Ka'bah dan juga Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis gitu ya. Kenapa kok bisa dibilang kembar gitu ya? Kalau kita melihat anak kembar itu kan kalau dari jauh kita lihat wah sama, nggak ada bedanya gitu ya. Tapi kalau kita udah lebih kenal gitu ya, kita udah sering main, kita sering melihat keduanya dalam jarak dekat, kita pasti akan tahu juga gitu. Yang kembar pun pasti ada perbedaannya gitu ya. Kalau dulu saya punya temen itu, perbedaannya itu ada yang di rambutnya gitu ya. Rambutnya ada yang lurus, ada yang sedikit ikal kalau yang satu lagi gitu. Ada juga yang perbedaannya di matanya gitu. Misalkan ada yang agak sipit, ada yang agak belok gitu ya. Jadi ini kita coba memahami pelan-pelan gitu ya, dari mana kita bisa bilang bahwa dua masjid ini kembar gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman kibar, kalau melihat Ka'bah, kira-kira bentuk yang kita bisa lihat langsung satu detik kita lihat, Ka'bah ini bentuknya begini, apa kira-kira bentuk Ka'bah? Silakan bisa di kolom chat. Kalau kita melihat dari sekilas, sekali kita melihat Ka'bah itu bentuknya apa? Ini kita coba mengidentifikasi ya, apakah benar kotak, apakah benar ini mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman kibar mungkin agak bingung dari mana melihat kembarnya Ka'bah dengan Masjidil Aqsa ini dari mana gitu ya. Ya, ada yang bilang kotak, ada yang bilang persegi, ada yang bilang hitam kubus gitu ya. Kubus. Nah, ini banyak. Karena memang dalam sekali kita ngelihat dari foto-foto atau video-video tadi yang sudah kita sama-sama saksikan gitu ya, kita juga bisa melihat
Kalau kita belajar matematika udah kelihatan, ini kubus Kak, jelas gitu ya. Udah nggak ada jawaban lain lah, udah pastilah hakul yakin gitu ya, misalkan kubus gitu ya. Tapi kita nanti coba melihat secara lebih dekat ya, apakah memang benar-benar kubus atau tidak. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Ada yang bilang kotak, ada yang bilang persegi, ada yang bilang kubus. Masing-masing punya pusat dan batas, bentuknya kubus dan lonjong. Karena hijri Ismail termasuk bagian dari Ka'bah, ya ada kotak plus bentuk hijri Ismail. Ya, itu sekilas ya. Tapi kalau teman-teman lihat nih, coba perhatikan lebih detail ya. Nih kira-kira apa? Kubus nggak? Karena kalau kita tahu ya, dulu pelajaran matematika ya, kalau kubus itu kan harus sisinya sama semua. Panjang, lebar, tinggi itu harus sama semua. Kalau misalkan 4 meter ya 4 meter, 4 meter, 4 meter gitu ya. Itu baru bisa dibilang kubus gitu ya. Nah ini kalau teman-teman lihat nih, lihat nih. Apakah bisa dibilang kubus gitu ya? Kalau kita lihat, kita zoom lagi dikit nih, tuh. Jadi ya benar ini ada yang bilang iya kubus tapi nggak sempurna ya. Jadi ini kubus yang tidak beraturan sebenarnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, jadi ini jadi kita sebenarnya tidak bisa mengatakan Ka'bah itu kubus kalau kita melihatnya agak lebih detail ya. Kalau kita melihatnya lebih detail, dan ini merupakan menjadi di jurusan saya itu, di jurusan Quds Studies, itu menjadi bahan utama dalam menjelaskan bagaimana persamaan gitu ya. Ini sebenarnya adalah hasil dari riset S3 gitu ya. Seorang ilmuwan muslim dari Palestina namanya Dr. Haitham Al-Ratrut. Ini merupakan disertasi beliau. Beliau mencoba menyandingkan gitu ya bagaimana struktur dari Ka'bah dan juga struktur dari Masjidil Aqsa, dan kesimpulannya adalah dua masjid ini merupakan dua masjid kembar gitu ya. Dan nanti kita lihat bagaimana beliau bisa sampai kepada kesimpulan ini. Dan ya, ini adalah petunjuk pertama kita gitu ya, bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim di Quran surat Ali Imran ayat 96, inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin gitu ya. Jadi sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang ada di Mekah gitu ya. Jadi ini merupakan rumah ibadah pertama yang Allah bangun untuk beribadahnya manusia gitu ya, di Mekah gitu ya. Dan kita coba gabungkan dengan riwayat di hadis Bukhari tentang bagaimana Rasulullah SAW pada saat itu ditanya oleh seorang mu'alaf. Pada saat itu sahabat Abu Dzar itu baru masuk Islam gitu ya. Kemudian beliau setelah masuk Islamnya itu beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masjid apa yang dibangun pertama kali di muka bumi ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab Masjidil Haram gitu ya. Ini membenarkan tadi ya Quran Ali Imran ayat 96 gitu ya. Dan ini juga membuktikan bahwa antara Quran dengan hadis itu tidak ada pertentangan gitu ya. Dan kemudian Abu Dzar ini berkata lagi, lalu apa lagi ya Rasulullah gitu ya. Beliau menjawab Masjidil Aqsa. Berapa lama jarak keduanya? 40 tahun gitu ya. Jadi dalam rentang yang cukup panjang kita tahu ya bagaimana dalam sejarah itu bahwa Nabi Adam itu usianya panjang sekali gitu ya, ratusan gitu ya, atau bahkan ada beberapa riwayat yang menyatakan ribuan gitu ya. Kalau ribuan tahun panjang misalnya gini, kalau dibandingkan 40 tahun kan kecil sekali gitu ya, karena waktu itu kan relatif gitu ya, antara jarak yang 1000 tahun dengan 40 tahun. Artinya apa? Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala mendirikan Ka'bah di Mekah itu, di waktu yang sama kurang lebih 40 tahun itu juga ada Allah mendirikan Masjidil Aqsa gitu ya. Jadi ini merupakan dua pusat ibadah manusia dari awal kenabian Nabi Adam gitu ya. Jadi ini yang bisa kita coba pahami dulu pelan-pelan. Nah, ini dari hasil penelitiannya Dr. Haitham Al-Ratrut ini, beliau akhirnya coba mengukur gitu ya, dari denahnya itu adalah bentuknya itu adalah identik gitu ya. Tidak hanya identik sebenarnya, karena dari hasil penelitian beliau, sudut di sini dengan sudut di sini ini sama, 85. Sudut di sini dengan sudut di sini sama, 92 gitu ya. Ini kita tidak bisa bilang ini kebetulan gitu ya, coincidence itu kayaknya nggak bisa gitu, karena ini exactly persis gitu ya. Kalau kita tempel gini,
kalau kita tempel ini Ka'bah ini dengan Masjidil Aqsa ini, yang tadi ya kita pahami Masjidil Aqsa itu merupakan kompleks besar, luasnya 14,4 hektar, tapi kalau denahnya kita tempelin bentuknya sama gitu ya. Yang membedakan adalah ukurannya aja yang membedakan gitu. Ka'bah kecil gitu ya, Masjidil Aqsa ini besar gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang ada yang berprofesi sebagai arsitek di sini paham sekali konsep ini gitu ya. Bagaimana sebelum kita mendirikan sebuah bangunan, pasti kita akan membuat semacam maketnya dulu. Atau kita membuat semacam blueprintnya dulu, contohnya dulu. Gitu ya. Kita bikin yang pasti yang akan kecil dulu, ya kan? Untuk kita memberikan contoh sebelum kita membuat bangunan sesungguhnya. Ini sama persis prinsipnya. Yaitu Ka'bah itu ukurannya lebih kecil, kemudian Masjidil Aqsa itu lebih besar. Kalau kita runut tadi, urutan pertama siapa yang dibangun dulu? Adalah Ka'bah. Jadi Ka'bah sebagai contohnya. Kemudian 40 tahun kemudian dibangun Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu seperti mencontoh dari bentuk maketnya Ka'bah gitu. Jadi ini prinsip di dalam pembangunan atau di arsitek gitu ya. Dunia arsitek ini memenuhi prinsip tersebut gitu ya. Nanti yang membedakan adalah ukurannya saja yang berbeda gitu. Tapi secara bentuknya itu sama. Jadi ini yang bisa kita gali lebih dalam tentang fakta-fakta tentang Ka'bah dan juga Masjidil Aqsa ini merupakan dua masjid kembar. Gitu ya. Nah, tidak hanya itu, Bapak Ibu sekalian, ini hasil penelitian beliau juga. Ternyata dilihat posisi ini adalah posisi kompleks Masjidil Aqsa yang ada di sebelah utaranya Mekah, gitu ya, sebelah utara, dan ini Mekah, Ka'bah, gitu ya. Kalau kita lihat posisinya Masjidil Aqsa itu nggak lurus selatan gini, nggak. Tapi miring sedikit gitu ya ke arah tenggara. Kenapa? Karena ingin meluruskan ke arah kiblat gitu ya. Jadi ini juga memenuhi fakta tadi ya, bahwa yang pertama itu arah kiblat itu adalah Ka'bah, kemudian masjid kedua yang dibangun akan mengarah ke kiblat tadi itu ke arah Ka'bah. Jadi agak miring gitu ya. Nah, dari sini kita juga bisa mengambil kita bisa mengambil sumber informasi untuk kita bisa mematahkan alasan-alasan atau argumen-argumen atau narasi-narasi yang dibangun oleh kaum Yahudi Zionis itu, bahwa di atas Masjidil Aqsa sekarang itu adalah kuil Sulaiman gitu ya. Dan kini bisa kita lihat bahwa tidak pernah ada dalam sejarahnya hubungannya ibadah orang-orang Yahudi itu ada hubungannya dengan Ka'bah gitu ya. Mereka akan kesulitan untuk membantah fakta ini gitu ya, bagaimana Masjid Al-Aqsa itu ternyata menghadapnya ke Ka'bah loh gitu, menghadap ke kiblat gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah dari sejak zaman Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu, Masjidil Aqsa yang sekarang itu adalah selalu posisinya sebagai masjid, selalu fungsinya sebagai masjid. Karena kita tahu bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu terhubung dengan tempat ini, seperti tadi saya sudah sebut Nabi Ibrahim, kemudian nanti Nabi Ismail, juga Nabi Ishak, kemudian yang punya kerajaan di sini Nabi Daud, Nabi Sulaiman gitu ya. Nanti semua akan terhubung nabi-nabi ini, dan mereka ini semua adalah muslim gitu ya. Jadi ini merupakan sudah sejak dari awal didirikannya Masjidil Aqsa itu adalah masjid atau tempat ibadah gitu ya bagi umat Islam gitu, atau bagi umat manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita coba bergerak ke topik selanjutnya gitu ya. Jadi setelah kita meningkatkan kepedulian kita tentang apa sih Masjidil Aqsa dan kenapa Rasulullah SAW itu terikat gitu ya, dan ini merupakan poin selanjutnya gitu ya, bahwa di awal fase Mekah itu Nabi Muhammad SAW itu juga sudah Allah beri petunjuk untuk terhubung dengan wilayah ini dalam segi politik gitu ya. Jadi pada saat itu kalau teman-teman sedang dekat mushaf gitu ya, bisa membuka surat Ar-Rum ayat 1-5. Gulibatir Rum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gulibatir Rum itu dijelaskan tentang bagaimana pada saat itu telah terjadi di awal-awal kenabian, kurang lebih banyak riwayat yang mengatakan gitu ya, tapi perkiraannya roughly itu di sekitar tahun kelima kenabian itu ya, terjadi pertempuran besar antara dua superpower besar, antara Romawi Timur, Byzantine Empire dengan Persia pada saat itu gitu ya. Dan Allah memberikan petunjuk di surat Ar-Rum ayat 1-5 itu bahwa peristiwa besar ini terjadi di Adnal Ard gitu ya.
di wilayah yang dekat gitu ya. Para mufasir atau para ahli tafsir itu menafsirkan banyak itu wilayah mana gitu ya, tapi memang sebagian besarnya merujuk ke wilayah Baitul Maqdis gitu ya. Karena adnal ard itu wilayah yang dekat itu, kalau kita bilang dekat itu tidak bisa hanya cuman secara vertikal gitu ya. Kita bisa bilang dekat, misalkan UK dekat dengan Perancis gitu misalkan ya. Dekat itu secara horizontal gitu. Tapi kita juga bisa bilang dekat itu secara vertikal gitu. Jadi para mufasir itu menafsirkan hal lain gitu, bahwa adnal ard, kata adnal ard di ayat surat Ar-Rum itu bisa juga dikatakan dekat secara horizontal. Artinya apa? Artinya kemungkinan besar juga bisa ditafsirkan ini wilayah ini berada di Laut Mati. Seperti kita ketahui, Laut Mati itu saat ini adalah dataran terendah di dunia gitu ya. Sangat rendah sekali gitu Laut Mati. Jadi ini juga bisa ditafsirkan seperti itu. Jadi pada saat itu di awal-awal kenabian loh, kita harus pahami konteksnya ya. Pada saat itu di Mekah umat Islam itu masih dipersekusi gitu ya kondisinya, masih jumlahnya sedikit, tapi Allah itu sudah membukakan cakrawala gitu kepada Nabi Muhammad dan umat muslim pada saat itu untuk melek di wilayah yang jauh dari mereka di Mekah nih, kalau dilihat ya. Mekah di sini, kemudian wilayah Baitul Maqdis, kita kenal sekarang istilahnya Palestina atau Yerusalem gitu ya. Ini ada di sini, ini jauh sekali gitu ya. Tapi ada misinya gitu ya, ada petunjuknya sebenarnya gitu ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu memperlihatkan gitu atau memalingkan perhatiannya gitu ya kepada wilayah ini? Karena Allah punya pesan gitu bahwa kelak umat Islam itu akan bertarung di sini gitu ya. Kelak umat Islam itu akan bersaing dengan dua superpower ini, Romawi Timur dan juga Persia gitu ya, satu waktu gitu ya. Tapi Allah berikan dulu mindsetnya dulu, Allah berikan mindset besarnya dulu bahwa kelak nanti akan umat Islam juga ikut bertarung di sini. Dan ini yang akan kita coba pelajari pelan-pelan gitu, bagaimana Rasulullah SAW mempersiapkan pembebasan ini dari segi politik, kemudian nanti naik tahapnya gitu ya. Nah ini juga masih dalam tahapan politik gitu ya. Nanti setelah beliau hijrah ke Madinah gitu ya. Dan tadi seperti dikabarkan di dalam surat Ar-Rum, pada saat itu Romawi memang kalah oleh Persia gitu ya. Tapi di situ dikatakan bahwa nanti Romawi akan menang lagi. Nah ini ketika sudah Rasulullah SAW di fase Madinah, sudah hijrah ke Madinah, disitulah benar apa berita yang dikabarkan oleh Al-Quran bahwa Romawi bisa memukul balik gitu ya, bisa mengalahkan balik Persia gitu ya. Sehingga pada saat itu Rasulullah SAW paham betul pada saat itu yang berkuasa di Baitul Maqdis sudah berganti kepemimpinan, yaitu Romawi, sehingga beliau mengirimkan surat kepada Heraklius gitu ya, bahwa beliau mengajak beliau untuk masuk Islam gitu ya. Dan seperti kita ketahui gitu, ini saya tidak akan bahas lebih detail gitu, tapi intinya adalah ini merupakan bagian dari persiapan beliau untuk pembebasan Baitul Maqdis gitu dalam segi politik. Nah, kemudian berlanjut lagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman peserta kibar series ini, persiapan ini terus berlanjut ketika beliau di Madinah gitu ya. Setelah perjanjian Hudaibiyah itu, kalau kita tahu bahwa terjadi perjanjian damai antara Nabi Muhammad SAW, antara negara Islam Madinah dengan kafir Quraisy gitu yang ada di Mekah gitu ya. Artinya apa? Artinya sejak saat itu sejak saat itu Rasulullah SAW bisa fokus ke arah utara, dan kemudian kita kenal dengan sejarah nanti ada peristiwa perang Mu'tah, kemudian perang Tabuk, pasukan Usamah gitu. Saya agak cepat saja karena sudah mendapat notis dari Mas Nofri tadi, dan ini mudah-mudahan bisa kita cerna dengan cepat gitu ya. Nanti saya akan kasih penjelasan yang memang butuh. Jadi ini perang Mu'tah. Jadi itu kenapa ini penting perang Mu'tah? Karena perang Mu'tah itu terjadi persis di wilayah Baitul Maqdis gitu ya. Ini nanti kita perlu pahami ya, antara peta dari Palestina yang kita kenal sekarang ini merupakan produk dari penjajah gitu ya. Sayangnya memang penjajahnya yang kita harus tahu gitu, bahwa ini hasil dari perjanjian antara British pada saat itu dan juga Perancis di perjanjian Sykes-Picot gitu ya. Jadi kita akan membedakan gitu ya antara peta Palestina yang kita tahu sekarang yang bentuknya lancip itu, dengan nanti sebenarnya yang mana sih sebenarnya yang dinamakan
Baitul Maqdis gitu ya. Mana wilayah yang Baitul Maqdis? Ya, kemudian ini kenapa pentingnya perang Mu'tah? Karena ini perang yang terjadi di wilayah Baitul Maqdis. Artinya apa? Artinya memang Rasulullah SAW sudah punya rencana untuk ke sana gitu, untuk membebaskan Baitul Maqdis dari pada saat itu cengkeraman Romawi gitu ya. Nah, ini merupakan hasil penelitian modern gitu ya, dan ini merupakan hasil dari penelitian dosen saya, supervisor saya, Dr. Khalid El-Awaisi ya. Beliau ini S3-nya itu PhD-nya tentang Islamic Jerusalem Studies ini di UK gitu ya, di kampusnya di Dundee di Scotland gitu ya. Jadi teman-teman sebenarnya sudah punya ikatan gitu ya dengan Baitul Maqdis ini cukup erat di UK gitu ya. Kemudian beliau dan bapaknya Profesor Abdul Fattah El-Awaisi itu memindahkan pusat studi ini dari UK ke Turki saat ini gitu ya. Dan saya dan istri saya Aska ini termasuk salah satu international student pertama gitu ya di jurusan ini ya. Jadi ini saya singkat aja gitu ya, bahwa hasil dari penelitian Dr. Khalid El-Awaisi ini, bahwa beliau mendefinisikan bahwa ketika dulu Rasulullah SAW dan para sahabat menyebut Baitul Maqdis itu merujuknya kemana gitu ya. Bukan ke peta Palestina yang kita tahu sekarang ini, tapi beliau merujuk ke wilayah ini. Jadi Baitul Maqdis itu nanti di dalam hadis-hadisnya Rasulullah SAW itu merujuk ke 3 hal, yaitu wilayah yang ini, besar ini wilayah, kemudian kotanya, kota Baitul Maqdis yang kita kenal sekarang ada istilahnya Yerusalem gitu ya, dan juga kemudian ada konteksnya kadang-kadang Rasulullah SAW menyebut Baitul Maqdis itu adalah masjidnya, Masjidil Aqsa gitu ya. Jadi ini kita lihat Mu'tah ini persis berada di wilayah Baitul Maqdis. Jadi ini kita sudah bisa paham gitu kenapa Rasulullah SAW mengirimkan pasukan ke Mu'tah pada saat itu. Dan kemudian ini gambarannya, yaitu dari Mekah ke Tabuk, kemudian Mu'tah, karena kita nanti membahas juga perang Tabuk. Ini juga perang yang penting. Kenapa? Karena ini merupakan pasukan terbesar ya semasa hidupnya Rasulullah SAW itu mengarahkan pasukan ke Tabuk gitu ya. Dan ini juga nanti kita kenal di sini, nanti ada sejarahnya bagaimana cerita tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu itu menginfakkan seluruh hartanya saking merasa ini perang yang sangat penting gitu ya. Kemudian Umar datang menginfakkan setengah hartanya gitu ya. Dan juga nanti ada ketika Utsman bin Affan gitu ya, juga menginfakkan juga banyak sekali hartanya gitu ya. Dan ini kita bisa tahu bagaimana pentingnya Ghazwah Tabuk, karena ini nanti dalam persiapan pembebasan Baitul Maqdis ini merupakan persiapan logistik gitu ya. Jadi nanti ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu ini melanjutkan proses ini, beliau sudah bisa diringankan untuk urusan logistik gitu ya, karena pasukan yang ada di Madinah itu tidak perlu membawa banyak barang gitu, jadi bisa berjalan lebih cepat, kemudian secara energi lebih hemat gitu. Nanti keperluan logistik ada di wilayah Tabuk. Tadi kalau saya ngelihat Tabuk ini ada di wilayah utara ya, jadi dari Madinah itu bisa membawa logistik seefisien mungkin untuk nanti di top up gitu ya di Tabuk untuk persiapan menuju ke Baitul Maqdis. Kemudian ya di Tabuk ini juga ada hadis yang memberikan gambaran itu ya, atau profesi gitu ya, bahwa Rasulullah SAW tidak akan melihat langsung pembebasan Baitul Maqdis ini. Kenapa? Karena beliau bilang bahwa ingatlah di antara 6 tanda-tanda hari kiamat, salah satunya adalah kematianku. Lalu beliau melanjutkan kemudian dibebaskan Baitul Maqdis. Jadi beliau di Tabuk itu beliau diberikan pesan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar duniawi beliau sampai sini gitu ya. Nanti pembebasan Baitul Maqdis itu terjadi tidak di masa beliau, tapi nanti di masa selanjutnya. Kita lihat nanti. Dan nanti Rasulullah SAW juga sudah mengirimkan Usamah bin Zaid ini ya. Ini merupakan anak angkatnya beliau gitu ya. Ini untuk melanjutkan rencana strategis beliau, dan misi ini nanti juga amat sangat penting karena ini juga misi yang akan dilanjutkan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Adalah keputusan pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu ini adalah melanjutkan Usamah bin Zaid ini. Gitu ya. Jadi ini gambaran besarnya bahwa setelah Rasulullah wafat rencananya terus berlanjut, yaitu pasukan Usamah, kemudian perang Riddah. Perang Riddah ini untuk menyatukan lagi umat Islam di Jazirah Arab gitu ya, karena pada saat itu terpecah-pecah. Kenapa? Karena munculnya nabi-nabi palsu gitu ya. Nah, ini salah satu prinsip pembebasan Baitul Maqdis yang nanti juga dilakukan oleh generasi Salahuddin Al-Ayyubi adalah menyatukan dulu umat Islam. Ketika umat Islam sudah bersatu, kita sudah punya satu visi untuk membebaskan kiblat pertama kita gitu ya. Kita sudah punya satu visi membebaskan masjid kedua yang dibangun di muka bumi, baru nanti Allah akan
secara sunatullahnya, secara prinsipnya, secara kaidahnya gitu ya, Allah akan memudahkan untuk pembebasan Baitul Maqdis gitu ya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu ini mengirim pasukan ke Irak, mengirim pasukan ke Syam. Ini tadi saya agak cepat saja, nanti mungkin bisa tanya jawab di belakang. Ini betapa pentingnya pasukan bersama, dan ini merupakan salah satu hasil penelitian tesis saya gitu ya tentang peran dari Abu Bakar ini untuk pembebasan itu, dan ini salah satu yang butuh kita ketahui bahwa pada saat itu Usamah bin Zaid itu dikirim memang oleh Rasulullah SAW itu ke jantungnya Baitul Maqdis gitu ya. Beliau dikirim ke Mu'tah, kemudian ke Dair Bala yang sekarang ini Gaza, kemudian ke Yubna untuk memancing para penguasa Romawi pada saat itu gitu ya. Memancing bahwa pada saat itu Romawi itu ketakutan sekali. Kenapa? Karena dikira setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW umat Islam akan down, umat Islam akan lesu gitu ya. Umat Islam tidak akan lagi ada keinginan untuk menyerang Baitul Maqdis. Tapi tidak, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, berita Nabi Muhammad SAW wafat itu datang berbarengan dengan datangnya pasukan Usamah bin Zaid ini. Jadi ini sebagai psikologi war gitu ya pada saat itu ya kepada Romawi Timur gitu ya, tentang bagaimana umat Islam tuh setelah wafatnya Nabi Muhammad justru semakin semangat gitu ya, justru semakin mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk membebaskan kiblat pertama ini dari penjajahan gitu ya. Dan itu tadi yang seperti saya katakan, perang Riddah ini adalah perang untuk mempersatukan umat Islam di Jazirah Arab. Kemudian kita tahu bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu ini mengetahui benar rencana Rasulullah SAW untuk pembebasan Baitul Maqdis. Kenapa? Karena beliau memprioritaskan, beliau katakan bahwa ya, satu kota, perbandingannya ya, satu kota di Baitul Maqdis, kalau kita melihatnya sebagai sebuah wilayah besar ya, yang terdiri dari banyak kota, satu kota itu lebih baik dibandingkan satu provinsi di Irak. Yang kita tahu bahwa pada saat itu Irak juga termasuk wilayah yang subur gitu ya, yang pada saat itu dikuasai oleh Persia. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu ini tahu bahwa prioritas yang harus diutamakan adalah Baitul Maqdis gitu ya. Nah, ini bukti prioritasnya beliau adalah beliau mengerahkan jenderal-jenderal terbaiknya itu enggak ke wilayah Persia, tapi ke wilayah yang pada saat itu dijajah oleh Romawi Timur. Padahal kalau dalam logika perang, kita akan lebih mudah melawan pihak yang sedang kalah dulu, karena pada saat itu Persia baru dikalahkan balik oleh Romawi Timur. Harusnya logika perangnya itu adalah kita mengalahkan pihak yang sedang down dulu gitu ya, mentalnya. Kita serang lagi aja, jebret gitu ya. Jadi akan lebih mudah, tapi enggak. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu tahu prioritasnya itu adalah ke wilayah yang dikuasai oleh Romawi Timur. Artinya apa? Artinya kita mengarahkan semua resources, semua sumber daya itu ke wilayah Baitul Maqdis gitu ya. Ini yang menjadi prioritas Abu Bakar, dan ini pentingnya posisi Abu Bakar meskipun hanya 2 tahun beliau berkuasa, tapi kontribusinya itu sangat besar melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan kemudian memudahkan nanti penerusnya Umar bin Khattab dalam proses pembebasan Baitul Maqdis gitu ya. Jadi Abu Bakar ini menunjuk atau merekomendasikan penggantinya itu adalah Umar, karena beliau tahu kualitas Umar seperti apa, dan memang Umarlah yang kelak akan pantas membebaskan Baitul Maqdis. Dan ini merupakan salah satu hasil dari pembebasan Umar bin Khattab. Itu Mas Nofri izin sedikit saya tambahkan bahwa ini merupakan dokumen penting, yaitu Al-Uhda Al-Umariyah gitu ya, bahwa ini merupakan jaminan keamanan. Ini bukan perjanjian. Ini perlu kita bedakan ya. Kalau perjanjian itu antara dua pihak yang stratanya sama, berjanji tentang poin A, B, C, D, A, B, C, D gitu ya. Enggak. Ini merupakan jaminan. Artinya apa? Ini merupakan jaminan dari pihak yang menang, yaitu umat Islam pada saat itu dipimpin oleh Umar bin Khattab, kepada penduduk Baitul Maqdis untuk menjamin A, B, C, D, E. Itu ini perlu pembahasan sendiri, tapi intinya adalah untuk menjamin kehidupan yang harmonis di wilayah Baitul Maqdis. Karena di sini dikatakan bahwa tidak umat Nasrani bisa tetap tinggal di sini gitu ya, kemudian tidak akan dihancurkan gereja-gerejanya gitu, kemudian tidak ada pemaksaan agama dan lain sebagainya. Ini merupakan fondasi fondasi dari Umar bin Khattab untuk menjaga keharmonisan yang ada di Baitul Maqdis, yang ini terbukti sampai nanti zaman Salahuddin Ayyubi, sampai nanti dijajah lagi oleh pasukan salib yang mereka membantai seluruh umat Islam pada saat itu, yang kalau dalam riwayat sejarah 70.000 umat Islam dibantai.
ini menyalahi sekali prinsip yang sudah ditanamkan oleh Umar bin Khattab pada saat itu. Karena beliau ini sudah terbukti jaminan keamanan Umar ini bisa menjaga kedamaian, keharmonisan di Baitul Maqdis ini. Itu, dan setelah pembebasan itu Umar membangun masjid di sini di sebelah selatan itu. Jadi ini juga perlu perlu dijelaskan gitu bahwa bangunan Masjid Umar ini yang ada di sebelah selatan itu nantinya akan menjadi yang kita lihat tadi di foto awal itu, bahwa bangunan yang Masjid Jami Al-Aqsa yang berkubah warna abu-abu gitu ya. Jadi lokasinya sama persis, ada di sebelah selatan. Ini merupakan ketika itu Umar bin Khattab membangun masjid ini. Dan inilah sebagai penutup apa yang bisa kita lakukan setelah kita paham gitu ya, setelah kita aware gitu ya tentang apa sih Masjidil Aqsa, apa sih kenapa Nabi Muhammad itu punya ikatan yang sangat kuat, kenapa Nabi Muhammad itu punya strategi untuk membebaskan ini, karena ini adalah kiblat pertama kita, dan juga ini merupakan masjid kedua yang dibangun di muka bumi. Ini pusat ibadah umat manusia gitu ya. Dan yang kita perlu tetap jaga untuk menyambungkan hati dan pikiran kita untuk Baitul Maqdis ini diantaranya satu gitu. Kita yang bisa kita lakukan adalah doa gitu ya di dalam sujud salat kita. Allahumma rzuqna salatan fil masjidil aqsa wa huwa hurun aziz gitu ya. Kalau kita semua bisa menyambungkan hati-hati kita kepada Baitul Maqdis, kepada Masjidil Aqsa, insya Allah Allah akan bukakan jalannya gitu ya. Yang penting adalah tadi prinsip yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa yang penting kita umat ini bersatu dulu. Kita sudah paham visinya sama. Iya, kita umat Islam harus menolong Baitul Maqdis gitu ya. Baitul Maqdis itu sebenarnya tidak butuh kita gitu ya. Justru kita yang butuh memberikan kontribusi terbaik kita untuk Baitul Maqdis. Akan kelak Rasulullah SAW menanyakan kepada kita, apa yang sudah kamu berikan kepada Baitul Maqdis? Apa yang sudah kamu berikan untuk menjaga tempat Isra Mi'raj kita Nabi Muhammad SAW pada saat itu gitu ya. Jadi itu yang pertama, jangan pernah lupakan doa Allahumma rzuqna salatan fil masjidil aqsa wa huwa hurun aziz. Dan juga yang kedua adalah kita coba menghidupkan lagi sunnah yang terlupakan gitu ya. Kalau kita setiap Jumat sering ada reminder ya, kita udah sering ya di grup-grup gitu, ayo Al-Kahfian yuk gitu. Nah ini juga kita perlu menghidupkan lagi sunnah yang terlupakan gitu, karena di dalam suatu hadis, siapa yang menghidupkan sunnah yang terlupakan balasannya seperti orang yang syahid gitu ya. Jadi dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bahwa menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah, setiap harinya rutin membaca surat Al-Isra gitu ya. Kalau kebanyakan surat Al-Isra itu panjang ya, Isra ya minimal halaman pertamanya lah gitu. Kalau masih kepanjangan juga gitu ya, minimal ayat pertamanya lah gitu yang bercerita tentang Al-Isra, tentang peristiwa Isra Mi'raj gitu. Ini penting kenapa? Karena kita untuk terus menghubungkan koneksi kita. Nanti juga pembacaan surat Al-Isra ini bisa dilengkapi dengan pembacaan tentang buku-buku yang berhubungan dengan Baitul Maqdis, buku-buku tentang Masjidil Aqsa gitu ya, tentang keilmuan-keilmuan, atau seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, banyak buku-buku tentang kayak ini tadi ya yang seperti saya sebutkan. Ini tesisnya Dr. Khalid Al-Awaisi, mapping Islamic Jerusalem gitu ya, bagaimana beliau merumuskan lagi batas-batas wilayah Baitul Maqdis itu yang mana. Itu yang kedua, kita terus menyambungkan gitu ya pikiran kita. Dan kemudian yang ketiga adalah kita mempersiapkan hadiah kita gitu ya. Ini seperti yang juga dikatakan oleh bekas budak gitu ya, Maimunah binti Sa'ad dalam riwayat hadis Imam Ahmad gitu, bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, berikan kami fatwa ketika kami tidak bisa mengunjunginya itu, apa yang bisa kami lakukan gitu ya. Dan Rasulullah SAW menjawab, berikan hadiahnya gitu ya, berikan hadiah kepada Baitul Maqdis. Nah ini ada sebagai penutup, Mas Nofri izin sedikit terakhir gitu ya, bahwa salah satu contoh hadiah yang diberikan itu adalah ketika pembebasan pertama oleh Umar bin Khattab. Pada saat itu Umar merasa sedih gitu. Kenapa? Karena ini merupakan riwayat atau rencana yang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW, sudah dipersiapkan, tapi kenapa yang Allah berikan nikmat pembebasan itu beliau gitu ya? Kenapa beliau tuh merasa saya tidak pantas gitu ya? Maksudnya alangkah lebih baiknya Abu Bakar atau Rasulullah SAW sendiri gitu. Tapi Allah mentakdirkan bahwa yang pada saat itu pembebasan pada masa Umar bin Khattab. Nah pada saat itu Umar
request kepada Bilal gitu ya, kepada Bilal bin Rabah gitu. Ini sebagai penutup, izin saya tutup dengan cerita ini bahwa seperti kita ketahui setelah wafatnya Rasulullah SAW itu Bilal mengumandangkan azan, kemudian sampai beliau asyhadu an la ilaha illallah gitu ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu. Beliau akhirnya sejak saat itu yang seharusnya Rasulullah SAW itu keluar dari rumahnya gitu ya sebagai muazin rutinnya Rasulullah SAW, Bilal ini merasa sedih karena pada saat itu Rasulullah sudah tidak ada gitu ya. Jadi pada saat itu Bilal berazam untuk tidak pernah lagi sejak wafatnya Rasulullah SAW itu untuk azan gitu ya. Nah ini peristiwa ini, pembebasan pertama oleh Umar bin Khattab ini terjadi 5 tahun, kurang lebih 5 tahun setelah wafatnya beliau, dan Umar bin Khattab tuh merasa butuh untuk dikumandangkan lagi, kita butuh mendengar lagi suara azannya Bilal gitu ya pada saat itu. Ini merupakan bentuk hadiahnya Bilal gitu ya untuk Baitul Maqdis. Jadi pada saat itu Bilal menolak permintaan Umar bin Khattab, Bilal ayolah kumandangkan azan lagi gitu. Kata Bilal enggak, saya udah nggak kuat gitu, saya udah nggak bisa setelah wafatnya Rasulullah SAW gitu, enggak. Tapi karena dipaksa oleh Umar bin Khattab, akhirnya Bilal di saat pembebasan Baitul Maqdis ini, di saat kemenangan pembebasan Baitul Maqdis diiringi oleh ribuan sahabat gitu ya. Jadi kalau kita sering dengar bahwa Umar bin Khattab datang hanya berdua dengan ajudannya, bergantian gitu naik turun kendaraannya, tapi setelah hasil penelitian terbaru gitu ya, dan kita mengecek lagi sumber-sumber sejarah yang ada, ternyata tidak gitu ya. Karena Umar bin Khattab itu hadir bersama ribuan, ada beberapa riwayat menyebut bahkan 4.000 sahabat yang ikut dalam pembebasan Baitul Maqdis ini. Karena agak tidak make sense gitu ya, kalau ini merupakan cita-cita besar Rasulullah SAW gitu ya. Kemudian ini ada pimpinan tertinggi, presiden, dibiarkan berdua aja jalan dari tempat yang jauh dari Madinah ke Baitul Maqdis tanpa ada pengawalan, itu kayaknya tidak mungkin itu. Jadi dari hasil penelitian terbaru ini bahwa Umar itu berangkat dari Madinah ke Baitul Maqdis itu dengan 4.000 pasukan gitu ya. Dan pada saat pembebasan ini, pada saat beliau menginjakan kakinya di Masjidil Aqsa, beliau membersihkan dulu tempatnya. Kalau teman-teman udah nonton film Umar itu kalau menurut saya riset tentang fakta-fakta sejarahnya sangat bagus sekali film itu, karena mencerminkan beberapa yang disebutkan oleh sejarawan yang memang menceritakan tentang peristiwa itu. Setelah beliau membersihkan Masjidil Aqsa, kemudian beliau memanggil Bilal, dan ternyata Bilal mengiyakan, akhirnya beliau azan, kemudian sampai kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu pun Bilal akhirnya tidak bisa melanjutkan karena Bilal kembali ingat kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu menjadi peristiwa yang mengharukan gitu, karena pada saat itu seluruh pasukan yang hadir dalam pembebasan Baitul Maqdis itu, ribuan pasukan, 4.000 pasukan itu akhirnya kembali mengingat masa-masa mereka di Madinah gitu ya, bagaimana Rasulullah SAW itu berada di tengah-tengah mereka, dan bisa dibayangkan Bilal ini tercekak gitu ya, tidak bisa melanjutkan azannya gitu, dan ini merupakan bentuk hadiah dari Bilal untuk Baitul Maqdis, karena beliau sudah tidak azan lagi selama 5 tahun, dan juga beliau akhirnya mau, dan tapi ternyata beliau juga tetap tidak tahan gitu ya untuk mengingat lagi bagaimana indahnya masa-masa bersama Rasulullah SAW gitu ya. Ini penutup yang bisa saya sampaikan. Kalau ingin belajar lebih banyak tentang Baitul Maqdis, tim dari Institut Al-Aqsa sudah menyiapkan gitu ya rujukan-rujukan untuk bisa dibaca lebih lanjut lagi, dan silakan untuk mengikuti update-update terkait tentang Baitul Maqdis dari Institut Al-Aqsa di Instagram Institut Al-Aqsa. Dan ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf Mas Nofri agak molor gitu ya, tapi ini merupakan sebuah satu kesatuan pemahaman gitu ya. Mudah-mudahan sejak hari ini para peserta Kibar Series ini sudah punya bayangan yang lebih kokoh gitu ya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan terhadap Baitul Maqdis ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Mas Ahmad atas penjelasannya. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, dari
paparan tadi tidak hanya paham gitu ya terkait awal mula dari zaman Rasulullah SAW sampai hingga pembebasan pertama, tapi sepertinya kita terikut suasana dan rasanya ya bisa tersampaikan, sehingga pada saat ini mungkin kita yang saat ini sudah peduli ya dengan saudara-saudara kita di Palestina, tidak hanya sebatas peduli, tapi kita harus punya action yang nyata, apa yang bisa kita lakukan, bahwa kita eh, ketika di zaman Rasulullah SAW tadi sudah disampaikan bagaimana sebagai apa setiap eranya dari Rasulullah, Abu Bakar dan Umar itu terus meneruskan visinya. Lagi kita yang menjadi sahabat ya atau umat Rasulullah, yang seperti hadis yang Rasulullah sampaikan bahwa salah satu sahabat yang paling dirindukan adalah Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ingin diperjelas. Izin Mas ya, Mas Ahmad ya. Mungkin jika ada yang ingin bertanya. Siap-siap Mas Nofri. Siap. Mangga. Silakan. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, bisa langsung open mic. Ini kayaknya sudah banyak yang masuk di chat gitu, Chat Mas ya? Nofri. Mungkin bisa Oke, dipilihkan gitu ya, mana yang saya lihat. Oke, mungkin langsung ke raise hand dulu ya. Bu Adila Kasni Astiana, silakan Bu. Open mic kalau bisa open. Ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Pak Ahmad. Tadi membawakan materinya dengan penuh emosi ya. Jadi Ini kita perkenalan dulu Bu. juga terharu ya. Saya Adila dari Padang, muridnya Ibu Dumila. Masya Allah. Jadi Dumila saya mertua tahu saya. acara ini ya dari Ibu Dumila nih. Saya mau angkat jemuran sebenarnya nih, tapi nggak apa-apa lagi di kebun. Jadi saya sangat terharu sekali ya tentang apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi ya. Jadi kita tahu kenapa kita harus membela Palestina. Mungkin awalnya saya khususnya membela Palestina tuh bagi saya hanya merupakan sebuah misi kemanusiaan. Awalnya saya berpendapat seperti itu, dan mungkin ya kita tahu Masjid Aqsa itu sebagai kiblat pertamanya umat Islam ya. Tapi saya tidak tahu tentang ceritanya. Itu tadi kan dikatakan bahwa itu adalah port entry kalau kita mau ke langit begitu ya, dan itu sangat mudah dicerna. Dan sebenarnya saya termasuk orang yang suka untuk menyebarkan tentang berita-berita tentang Palestina, tapi di sebagian kalangan, saya seorang akademisi dari Padang, dari UNAN ya. Jadi apa yang saya sampaikan itu seolah-olah saya menyampaikan berita yang tidak penting, maaf. Walaupun grup-grup itu adalah grup tentang yang akademisi, kemudian ini tidak berhubungan, ini kan Palestina, kamu terlalu Islam dan sebagainya gitu ya. Nah, ini bagaimana caranya menggugah hati Bapak Ibu yang seperti ini gitu ya, termasuk juga misalnya di sekolah gitu ya. Kami punya anak ya di sekolah ya. Terus anak itu dibacakan puisi atau dongeng tentang Palestina ya. Ternyata ada yang mengeluh, anaknya kan disuruh ini ya berjemur di panas dua jam gitu. Nggak berjemur juga sebenarnya karena masih pagi kan. Dari jam 8 sampai jam 10. Nah, anak-anak kan kelelahan begitu ya. Nah, jadi ada orang tua yang Putus. Bu. Suaranya terputus. Iya, anak-anak itu kan dibiasakan oleh sekolah, orang Palestina aja begini loh. Anak-anak harus tahu ini rasanya kalau orang Palestina itu sudah berjuang dan bla bla bla. Tetapi masih ada sebagian orang tua yang merasa bahwa hal itu terlalu berlebihan gitu ya. Dan kami merasa di sini kebetulan kami komite di sekolah begitu ya. Kami ingin menggugah kepedulian dari orang tua ya. Jadi ibaratnya begini Pak Ustadz, Pak Ahmad gitu ya, mungkin Pak Ahmad atau Pak Ustadz gitu ya. Ibaratnya begini, kami orang kesehatan, kami seorang dokter. Kenapa sekarang orang banyak merokok dan itu sekarang promosi-promosi rokok tuh sudah mulai dari SD, Pak Ahmad. Nah, tujuannya apa? Agar masa mereka untuk merokok tuh lebih lama daripada mereka mengasih promosi rokok ke orang dewasa. Mereka lebih suka ke anak-anak gitu. Karena promosi rokok itu akan bertahan dan anak-anak kan hidupnya lebih lama. Dan kami juga memikirkan hal yang seperti itu. Kita sebenarnya perlu paling edukasi mulai dari anak-anak SD tentang Palestina, karena masa hidup mereka lebih lama, karena mereka orang muda dan mereka lah yang akan memperjuangkan Palestina nantinya. Dan
karena itu kami di Padang ya, rencana kami sebagai komite sekolah dari anak saya gitu ya, kami akan menggugah orang tua dan anak-anaknya untuk peduli terhadap Palestina, dan kami meminta nanti Pak Ahmad bersedia sebagai salah satu narasumbernya, Pak Ahmad melalui Zoom gitu ya. Itu rencana tanggal 26, dan kami juga akan mengadakan lomba baca puisi untuk murid-murid SD gitu Pak Ustadz. Jadi itu mungkin salah satu bentuk kepedulian kami ya, sehingga kita ketika ditanya sama Rasulullah nanti, apa yang bisa kita lakukan untuk Palestina, nah itulah yang bisa kami lakukan, karena itu yang bisa kami lakukan untuk lingkungan kami gitu, yang anak-anak SD dan ibu-ibu atau orang tuanya. Karena kami menilai Palestina ini, kita tidak hanya menganggap dari isu kemanusiaan saja, tetapi juga dalam hal isu agama tadi, seperti yang sudah Bapak Ustadz sampaikan tadi, bahwa seandainya kita memang sebagai seorang Islam, tentu kita peduli tempat di mana Rasulullah Isra Mi'raj pertama, bagaimana Isra Mi'raj itu dan Baitul Maqdis itu adalah tempat untuk menghibur Rasulullah SAW. Dan moga-moga nanti Pak Ustadz, Pak Ahmad gitu ya, bersedia untuk menjadi narasumber kami gitu ya, walaupun sebenarnya jarak antara Padang dengan Turki itu mungkin kalau kami menyelenggarakan waktunya nanti mungkin pagi Pak Ustadz jam 9 gitu ya. Mungkin di sana masih malam ya, begitu ya di Turki gitu ya. Di Turki atau di UK tadi Pak Ustadz. Nah, tapi bagaimana nanti mensiasatinya Pak Ustadz. Demikian saja dari saya sangat bangga dengan Pak Ustadz, Pak Ahmad, Pak Nofri, dan juga Al-Aqsa Institute. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bu Adila. Pak Ahmad, Mas Ahmad ada yang mau ditanggapi Mas atau? Ya, izin menjawab ya, terima kasih pada Bu Adila yang sudah melakukan kontribusi terbaiknya gitu ya, sebagai akademisi juga sebagai orang tua di sekolah gitu. Jadi memang prinsip dari kita peduli gitu ya terhadap isu ini adalah, pertama adalah isu bagian dari akidah kita gitu ya. Karena ini tadi yang seperti Mas Nofri di awal sampaikan gitu ya, bahwa ini yang membedakan kita dengan umat non Muslim gitu ya, bahwa sebesar apapun ikhtiar yang dilakukan oleh umat non Muslim gitu ya, tapi kelak di akhirat yang kita yakini bahwa itu tidak akan mendapat apa-apa gitu ya. Tapi kita, karena kita sudah Muslim gitu ya, kita sudah punya niatnya, yang insya Allah dengan niat tersebut Allah akan balas gitu ya dengan kebaikan yang berlipat-lipat di akhirat itu. Kita akan melihat capeknya kita, berpikirnya kita untuk Baitul Maqdis ini, kita akan lihat hasilnya kelak di akhirat gitu ya. Dan sehingga untuk menjawab tadi Ibu yang sebelumnya bertanya itu, bahwa saya mendorong untuk seluruh dari kita gitu ya, seluruh umat Muslim itu bisa berkontribusi dengan apa yang menjadi ekspertisnya gitu ya, apa yang menjadi spesialisasinya gitu ya. Kalau Ibu tadi sebagai misalkan bekerja di bidang dokter atau rumah sakit gitu ya, mungkin bisa dengan ibu saya, dengan ibu mertua saya gitu ya, kebetulan juga dosen di Universitas Indonesia gitu ya, Fakultas Kesehatan Masyarakat, itu juga bisa memikirkan bagaimana tentang sisi-sisi dari hak asasi kesehatan gitu ya, misalkan gitu ya, atau mungkin membuat sebuah kebijakan kesehatan yang bisa merespon gitu ya terhadap, atau bisa berkontribusi terhadap misalkan international law gitu ya, tentang bagaimana merespon apa yang terjadi sekarang di Gaza ini, misalkan seperti itu. Atau juga mungkin bagi kita yang berprofesi sebagai misalkan guru gitu ya, bisa mencari cerita-cerita yang memang mengkoneksikan terus anak-anak kita terhadap Baitul Maqdis ini gitu ya. Jadi anak-anak kita bisa paham betul gitu ya, bahwa tidak hanya terkoneksi ketika ada sesuatu saja gitu, ketika tidak ada penyerangan saja, tidak gitu, tapi seumur hidupnya dia itu bisa terus terkoneksi dengan Baitul Maqdis. Kemudian tadi untuk undangan mengisi acara anak-anak itu Bu, mungkin bisa disinergikan saja dengan agenda dari Institut Al-Aqsa, karena kami juga baru juga melaunching gitu ya komunitas untuk anak-anak gitu ya. Jadi bisa dicek di Instagramnya Institut Al-Aqsa, itu ada, kita mau buka tentang agenda berkisah tentang para pembebas Masjidil Aqsa gitu. Memang sudah disesuaikan gitu. Mungkin teman-teman ISA yang ikut hadir di sini bisa di-share
linknya gitu ya untuk pendaftaran nanti untuk kelas anak-anak tentang para pembebas Masjidil Aqsa gitu. Jadi mungkin bisa disinergikan saja Bu untuk acaranya gitu. Jadi bisa langsung mendaftar saja nanti anak-anak di wilayah tadi, di sekolah dekat Ibu tadi itu, di wilayah dekat domisili Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya Bu, dan juga terima kasih sudah berikhtiar sebisanya gitu ya dengan ekspertisnya Ibu gitu ya untuk terus untuk terus meningkatkan awareness gitu ya terhadap isu ini gitu ya, agar umat Islam terus ingat, dan seperti yang Rasulullah SAW lakukan juga, beliau terus mengikatkan hatinya terhadap Baitul Maqdis. Dan saya tambahkan sedikit, 5 waktu kita sholat itu merupakan peristiwa Mi'raj harian kita gitu ya. Ini peristiwa Mi'raj harian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ini kalau kita merefleksikan terhadap Isra Mi'raj itu, bahwa setiap kita sholat itu harusnya kita terkoneksi terus dengan Baitul Maqdis gitu ya. Karena perintah sholat ini turun di Masjidil Aqsa gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Mas Novi jika Terima ada. kasih Pak, sebentar. Nanti acara kami untuk orang tua Pak. Jadi Baik. parentingnya untuk Pak orang tua, Baik. bagaimana mengedukasi anak atau mendekatkan anak dengan Palestina Pak Ustadz. Jadi nanti memotivasi para orang tua Pak Ustadz. Kalau Paham. puisi lain lagi begitu Pak Paham, Ustadz. paham. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Nanti mungkin bisa nanti kami kontak ya Bu, melalui Ibu Dumilah nanti mungkin kontak. Ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Adila. Oke, di pertanyaan terakhir Mas Ahmad, karena di sini sudah jam 10:30 dan kebetulan siang ini juga di beberapa kota di UK teman-teman Muslim ya, hanya Muslim ya, ada rencana untuk turun jalan kembali di beberapa kota. Jadi semoga dari teman-teman Muslim Indonesia khususnya yang di UK bisa mungkin mulai persiapan untuk ikut bergabung dengan teman-teman yang lain di jalan nanti. Nah, ini pertanyaan terakhir nih cukup menarik Mas Ahmad, dari Bu Rizka Jakarta. Di hadis Maimunah, jika tidak mampu mendatanginya berarti disarankan mendatanginya. Bagaimana jika mampu mendatanginya, misal umroh plus kunjungan Al-Aqsa, namun saat terjajah seperti sekarang ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang ini yang menjadi concern kita ya, bahwa sebelum penjajahan ini, penjajahan oleh Zionis Yahudi ini, memang di dalam pikirannya umat Islam itu, jika kita berumroh atau berhaji itu memang satu paket, ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, dan juga ke Masjidil Aqsa. Ini merupakan satu paket sebenarnya. Kemudian nanti di akhir-akhir di awal abad 20 gitu ya, atau setelah ada peristiwa penting nih, kita kemarin baru memperingati 106 tahun peristiwa apa nih yang berhubungan dengan UK, ini penting sekali gitu ya, yang berhubungan dengan sejarah Baitul Maqdis, yaitu peristiwa deklarasi Balfour gitu ya pada tahun 1917 gitu ya. Karena dari titik itulah nanti awal mula penjajahan Baitul Maqdis itu, dari titik itu gitu ya. Jadi dari memang ada peran yang sangat besar dari pihak pemerintah Inggris pada saat itu, yang menjanjikan tanah ke orang-orang Zionis Yahudi pada saat itu, dan kemudian terjadilah gitu ya setahap demi setahap sampai berdirinya negara palsu bernama Israel tahun 1948. Nah, cuman yang mau saya highlight di sini adalah bahwa sebelum penjajahan ini memang kita tidak dipisah-pisahkan gitu ya antara 3 masjid ini. Dan saya selalu menyebutnya ini merupakan satu dari 3 masjid suci kita. Kami di ISA itu menarasikan, tidak pernah menyebut ini masjid ketiga umat Islam gitu. Enggak. Kenapa? Karena artinya ini nanti narasinya akan dilawan oleh narasi Zionis gitu ya. Karena mereka sudah menarasikan ini lewat paper-paper akademis mereka gitu, bahwa kalau kalian umat Islam itu tempat suci ketiga, bagi kami tempat suci pertama gitu ya. Nah, ini kita akan sulit untuk menjawabnya gitu ya. Dan memang faktanya tidak seperti itu gitu ya. Karena kalau kita lihat tadi, ini merupakan kiblat pertama gitu ya. Ini posisinya naik nih, kiblat pertama. Kemudian masjid kedua gitu ya. Dan kemudian ini
kita tidak pernah ada posisi Masjidil Aqsa itu mungkin jadi ketiga gitu, enggak gitu. Jadi mungkin istilah yang lebih tepat itu adalah ini satu dari 3 masjid gitu ya, agar kita tidak seakan-akan posisi dari Masjidil Aqsa itu ada di bawah gitu ya, karena ini nanti bertentangan dengan apa yang dinarasikan oleh Zionis Yahudi gitu, seperti itu. Nah, tadi terkait pertanyaannya itu memang saat ini kita diberikan keleluasaan sebenarnya. Ini pilihan sebenarnya antara kita mau umroh plus Aqsa atau enggak gitu ya. Tapi saya memberikan rujukan saja gitu ya. Pada saat itu di zaman Rasulullah SAW, pada saat itu ada sahabat yang mulia namanya Arqam bin Abil Arqam gitu ya. Ini rumah beliau ini anak muda nih kalau di riwayatnya ya kayak sekarang generasi milenial sih atau generasi Z lah gitu ya. Tapi Arqam bin Abil Arqam ini sudah dipercaya oleh Rasulullah SAW. Rumahnya itu menjadi pusat dakwah pada saat itu. Bahkan ini tempatnya rahasia sekali gitu ya. Ini pelajaran lain ya, bahwa kita ngelihat bahwa pada saat itu anak muda seumur itu sudah diberikan amanah menjaga rahasia yang super sangat penting bagi kelangsungan dakwah di Mekah pada saat itu ya. Jadi kalau kita bayangkan saat ini apakah anak-anak muda kita sudah paham tentang konsep menjaga rahasia atau enggak gitu, karena kita sedikit-sedikit update status di WhatsApp gitu ya, saya lagi ada di sini gitu ya, saya ada di sini gitu. Jadi kadang ini yang perlu kita pelajari gitu ya, bahwa nah ini ada yang nyebut salah satu riwayatnya Arqam itu 21 tahun gitu. Pada saat itu Arqam itu setelah kalau saya tidak salah peristiwanya itu setelah Umar masuk Islam, kemudian dakwah terbuka. Kemudian Umar itu bilang kan bahwa kenapa kita harus sembunyi-sembunyi gitu ya. Ayo kita keluar, kita open publik gitu ya, bahwa kita umat Islam jangan ada rasa takut lagi. Nah, sejak itu Arqam itu menjadi lebih semangat gitu, dan akhirnya beliau bilang ke Rasulullah SAW bahwa ya Rasulullah, saya ingin mengunjungi Baitul Maqdis gitu ya. Nah, Rasulullah SAW menjawab pada saat itu bahwa apakah kamu ingin mengunjunginya untuk niaga, untuk bisnis? Gitu ya, karena pada saat itu memang Baitul Maqdis itu adalah sebagai simbol bisnis ya, karena perdagangan kaum Quraisy itu banyak ke negeri Syam gitu ya. Kata Arqam bin Abil Arqam, tidak ya Rasulullah, saya ingin beribadah, saya ingin sholat di sana. Kata Rasulullah SAW akhirnya menahan Arqam untuk tidak ke sana dulu gitu ya. Dan juga ada beberapa sahabat di Madinah pada saat itu juga ingin melakukan hal yang sama. Mereka ingin beribadah ke beribadah ke Baitul Maqdis, dan jawaban Rasulullah SAW pada saat itu mengabarkan bahwa sholat di masjid saya itu jumlahnya segini gitu ya. Misalkan kelebihannya segini. Kalau bisa kamu sholat di sini aja gitu ya. Jadi ini merupakan tersirat gitu ya, bahwa Rasulullah SAW memberikan kita guidance gitu ya, panduan bahwa sebisa mungkin jika saat ini Baitul Maqdis dalam keadaan dijajah, sebisa mungkin kita menahan diri gitu ya. Kecuali memang ada hal-hal yang kita membutuhkan ke sana, misalkan seperti dosen saya di Turki ini, dia bolak-balik ke sana. Kenapa? Karena beliau penelitiannya di sana gitu ya. Ini merupakan bentuk kontribusi dia untuk bidang keilmuan untuk Baitul Maqdis gitu ya. Atau mungkin kita punya kontribusi lain di sana gitu. Jadi intinya adalah Rasulullah SAW itu memberikan kita guidance bahwa jika tidak ada uzur yang memang penting sekali gitu ya, kalau kita bisa menahan selama masa penjajahan ini alangkah lebih baik gitu ya. Karena faktanya memang kita orang Indonesia pun kalau kita mengunjungi ke sana itu kita harus memiliki permission gitu ya, izin, bukan dari Jordan sebenarnya, karena sebagai tempat masuknya jamaah dari Indonesia itu pasti dari Jordan gitu ya. Beda dengan orang-orang dari Turki. Kalau Turki bisa langsung dari Tel Aviv gitu ya. Kalau orang dari Indonesia pasti dari Jordan, dan itu harus memiliki perizinan dari Israel gitu ya. Jadi secara tidak langsung memang satu, kita melegitimasi bahwa Israel adalah pihak yang mengizinkan kita masuk ke masjid kita. Ini siapa sebenarnya? Harusnya kan kita bebas masuk ke masjid kita. Yang kedua adalah kita akan membayar sejumlah uang visa dan lain sebagainya kepada pihak penjajah gitu ya. Karena ini fakta baru lagi gitu ya, bahwa kalau kita melihat
pembebas pertama adalah Umar bin Khattab, kemudian pembebas kedua adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau saya baca sejarahnya itu saya kadang, oh Masya Allah ya, kalau saya buka-buka lagi buku itu kadang, ini dua pembebas ini adalah dua orang yang belum pernah melihat Baitul Maqdis kecuali saat pembebasan. Ini fakta menarik, ini yang saya pelajari di kuliah gitu ya, bahwa Salahuddin Al-Ayyubi itu baru pertama kali melihat kota Baitul Maqdis itu saat beliau mengepung saat penjajahan saat peristiwa pembebasan kedua 1187. Sama juga seperti Umar bin Khattab, beliau itu baru melihat kota Baitul Maqdis itu sekitar tahun 637 Masehi atau 5 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW gitu ya. Jadi dua pembebas Baitul Maqdis ini belum pernah melihat selama hidupnya kota Baitul Maqdis kecuali ketika beliau membebaskan. Mungkin ini inspirasi yang bisa kita dapatkan gitu, bahwa alangkah lebih baik kita mempersiapkan semampu kita apa yang kita bisa siapkan untuk pembebasan Baitul Maqdis. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwa semua bidang kita itu matters gitu ya. Semua bidang kita itu penting untuk kita kontribusikan kepada Baitul Maqdis. Ada teman-teman di sini anak-anak muda doyan ngedit video, itu bisa kita pakai gitu ya. Doyan yang followersnya banyak ini, jutaan ini influencer ini kelak mungkin di akhirat itu akan dipertanyakan gitu ya. Followers kamu apakah sudah diberikan keilmuan atau pemahaman Baitul Maqdis yang cukup atau enggak, karena kamu memiliki kemampuan itu gitu ya. Jadi ini merupakan yang bisa saya jawab gitu ya untuk saat ini gitu. Jadi tapi kalau memang sudah terlanjur, misalkan sudah terlanjur beli tiketnya atau beli paketnya ya, jangan dibatalkan gitu, tapi diniatkan justru untuk sebagai bentuk kita menyiapkan kontribusi terbaik kita gitu ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan Mas Nofri. Baik, terima kasih Mas Ahmad atas jawabannya tadi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah materi pada hari ini dan diskusi kita juga cukup menarik ya. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadi semakin semangat lagi kita untuk berkontribusi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Nah, mungkin itu aja yang untuk pertemuan pada kali ini. Sebelum saya tutup, dari Mas Ahmad ada yang mau disampaikan lagi, Mas? Ya, sebagai penutup, mungkin yang bisa saya sampaikan adalah kita berharap majelis ini majelis yang diberkahi Allah gitu ya, dan juga ini juga menjadi majelis yang mungkin bisa menjadi perubahan gitu ya, bahwa setelah majelis ini kelak di akhirat nanti mungkin kita bisa sama-sama mengenang gitu ya, saat majelis ini kita sudah sama-sama mencanangkan gitu ya, atau meniatkan, mengazamkan setelah saya tahu tentang keutamaan tentang wilayah yang diberkahi ini, Baitul Maqdis ini, pusat keberkahan ini, dari hari inilah kita akan berubah gitu. Dari hari ini kita akan terus mengupdate informasi tentang Baitul Maqdis, kita akan terus menghubungkan hati-hati kita kepada Baitul Maqdis, kita akan terus mengirimkan doa-doa terbaik kita kepada Baitul Maqdis gitu ya, dan juga kita akan mempersiapkan insya Allah kelak gitu ya, seperti gurunya Salahuddin Al-Ayyubi menyiapkan mimbar selama kurang lebih 20 tahun, yang kemudian nanti pada saat pembebasan oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu, mimbar itu digotong dari Aleppo ke Baitul Maqdis untuk sebagai bentuk hadiah terbaik dari Nuruddin Zinki untuk pembebasan Baitul Maqdis ini. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Kita siapkan, kita pikirkan dari sekarang hadiah terbaik kita apa untuk Baitul Maqdis, dan juga kelak semoga Allah semoga Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah SAW, kita meminum dari telaganya gitu, dan kita sama-sama bisa kita bisa mengatakan dengan ringan gitu, bahwa ya Rasulullah, saya sudah melaksanakan A, B, C, D untuk melindungi Masjid Al-Aqsa gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Mas Ahmad ya. Kita persiapkan ya hadiah terbaik kita untuk Masjid Al-Aqsa, baik itu dari kita sendiri maupun generasi setelah kita, anak-anak kita. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan kedua, itu pekan depan di hari dan jam yang sama. Insya Allah kita akan membahas terkait pembebasan yang kedua, itu yang akan oleh Salahuddin Al-Ayyubi
insya Allah akan disampaikan oleh Mas Faris Irfanuddin. Seperti Mas Faris tadi sudah ada di sini. Semoga insya Allah minggu depan kita bisa silaturahim. Baik, itu saja. Dan terakhir, bagi teman-teman sahabat Kibar, khususnya yang di UK yang akan ikut serta dalam demonstrasi nanti siang, semoga berjalan tertib. Kemudian jangan lupa be aware dengan rules yang ada di sini. Jangan sampai kita terjebak dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Karena Mas Ahmad kemarin beberapa minggu yang lalu gitu ya, ada khotib lokal di sini diperiksa oleh keamanan karena dianggap mengujar kebencian gitu, Mas. Jadi semoga kita juga di sini yang lagi studi di sini ya, atau menemani keluarga yang studi di sini juga kita tetap mendukung tapi tidak mengikuti aturan-aturan yang ada. Baik, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Nufri. Sama-sama Mas Ahmad.